Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Renungan kita saya beri tema, jangan iri hati. Saudara, ada sebuah cerita Yunani tentang seorang yang membunuh dirinya dengan perasaan cemburu. Orang-orang sebangsanya mendirikan patung bagi juara umum dalam suatu perlombaan. Ia begitu cemburu atau iri hati karena rivalnya itu diberi penghargaan, sehingga ia bertekad mau meruntuhkan patung yang dibangun untuk temannya yang mengalami kemenangan. Setiap malam dia berusaha memahat dasar patung itu supaya bisa roboh. Akhirnya dia berhasil. Tapi sayang sekali patung itu roboh dan menimpa dirinya sendiri, lalu ia pun mengalami kematian. Ia adalah korban dari rasa iri hati atau rasa cemburu yang begitu mendalam. Saudara, cemburu dan iri hati dapat membinasakan reputasi seseorang, menyebabkan keretakan persekutuan, baik di gereja-gereja ataupun dalam komunitas keluarga atau di dalam berbagai komunitas yang lain. Dan ternyata hal itu bisa menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan. Iri hati bisa mempersempit pergaulan, meruntuhkan bahkan perusahaan yang besar, dan mengerdilkan ataupun merusak jiwa. Entah kenapa, seorang yang iri hati menganggap bahwa keberuntungan orang lain adalah kerugiannya. Kesuksesan orang lain adalah kegagalannya. Berkat buat orang lain adalah kutuk bagi dia. Tetapi faktanya, saudara-saudara, saya belum pernah melihat orang mendapat keuntungan apapun karena iri hati atau cemburu terhadap orang lain. Tetapi sebaliknya, banyak orang yang mengalami penderitaan, kesusahan karena iri hati. Kembali kita mengingat Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Artinya iri hati hanya menghambat spiritualitas ataupun pertumbuhan rohani seseorang. Rasa iri atau cemburu bisa melukai orang lain walaupun tidak ada keuntungan bagi yang melukai. Rasa iri ataupun cemburu sangat dicela oleh orang-orang bijak sepanjang zaman, terutama oleh Allah. Maka Salomo berkata, iri hati membusukkan tulang. Lalu Paulus berkata, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia 5 ayat 26. Yakobus juga berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Seorang filsuf bernama Francis Bacon dari Inggris berkata, orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain, maka tidak punya waktu untuk iri hati atau cemburu. Cemburu bisa muncul kapan saja seperti rumput liar tumbuh di kebun bunga. Maka kita harus menjaga hati agar kita bisa tetap tenang. Beberapa contoh di Alkitab. Kain cemburu ataupun iri hati kepada adiknya Habel. Lalu apa yang terjadi? Dia membunuh adiknya sendiri. Ini sangat-sangat mengerikan. Saudara-saudara Yusuf cemburu dan benci kepada Yusuf. Lalu apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Mereka menjual Yusuf. Haman cemburu atau iri kepada Mordekai dan berusaha untuk menyingkirkannya melalui kekuatan politik. Orang-orang Farisi cemburu kepada Yesus karena orang banyak mengikutinya.
Paulus dulu cemburu karena kekristenan bertumbuh. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengejar, bahkan menganiaya, hendak membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi iri hati atau cemburu mempunyai banyak bentuk, dan juga selalu akibatnya itu tidak pernah sesuatu yang positif. Pertanyaannya, adakah pencemburu atau orang yang iri hati hidupnya tenang dan berbahagia? Jawabannya, tidak ada. Kapan mereka tenang dan bahagia? Ketika sudah sadar, bertobat, dan mengakui dosa iri hati di hadapan Tuhan. Nah, ini perlu dilakukan. Kedua, setelah pengakuan, ada tindakan berbalik dari dosa dan berjanji meninggalkan dosa. Dan yang ketiga, buka hati kepada Tuhan Yesus Kristus dan mintalah Roh Kudus memberikan kekuatan agar saudara dapat menyangkal diri dan menjauhkan diri dari segala iri hati ataupun kecemburuan. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tetap dapat menjaga hati kita supaya kita dapat tetap tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh hidup di dalam kerendahan hati, dapat menerima diri kami apa adanya dan juga dapat menerima orang lain supaya ada hubungan yang baik antara satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan kami. Pimpin kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap mengikuti apa yang sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.